Hai, kembali lagi bersama saya Nesya. Kenapa saya harus bangga menjadi guru? Nah, ini cerita perjalanan saya dari yang terpaksa menjadi guru sampai cinta mendalam terhadap profesi saya sebagai guru, apalagi terhadap anak didik saya. Check it out. Awalnya menjadi guru itu awalnya pilihan dari orang tua. Karena bagi orang tua saya, pendidik adalah pekerjaan terbaik. Memang ayah dan ibu saya adalah seorang guru olahraga, sehingga saya diarahkan ke jurusan pendidikan PGSD pada saat itu saat kuliah. Memunculkan tantangan awal ketika saya mulai bekerja. Karena dari awalnya saya tidak terlalu suka ya dengan kerjaan saya sebagai guru. Cara pandang dan praktek mengajar di sekolah itu sangat berbeda dengan teori pelajaran yang ada di perkuliahan. Karena pada saat itu saya ditugaskan sebagai guru olahraga. Padahal saya adalah guru SD atau kuliah kuliah saya pada saat itu adalah PGSD. Saya anggap ini adalah sebuah tantangan. Nah, saya ingin bisa mengajar dengan baik. Saya yakin bahwa dengan belajar hal baru pasti ada manfaatnya. Saya berharap bisa memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri walaupun itu pendidikan olahraga. Nah, inspirasi saya adalah ibu saya. Beliau orang yang selalu bersemangat dan ikhlas dalam bekerja. Dari perasaan terpaksa itu, saya mulai memasuki dunia yang putus asa karena tidak lolos tes CPNS sebagai guru kelas. Rasa resah dan tidak nyaman yang mengiringi profesi ini karena tidak kunjung menjadi PNS maupun mendapatkan kelas ya pada saat itu belum bisa jadi guru kelas. Kebutuhan finansial yang menjadi dorongan utama sehingga saya harus tetap menerapkan ilmu saya sebagai guru kelas dengan menjadi guru les. Tantangan psikologis akibat ketidakpuasan itu masih terus terasa, tapi saya tetap berjuang untuk menemukan tujuan dalam pekerjaan saya. Saya melakukan refleksi agar memiliki kesempatan bisa lolos tes dalam ujian PNS. Tantangan pertama, nah ini saya mulai mendapatkan kesempatan menjadi guru kelas. Saya mengajar kelas 4, diberi kepercayaan oleh kepala sekolah pada saat itu mengajar secara penuh. Kemudian saya temui kesulitan. Nah, berbeda kesulitan saat menjadi guru PJOK. Kesulitan ini menarik perhatian saya. Nah, saya ingin jadi guru yang bisa mengolah kelas dan terpikat murid saya. Padahal pada saat itu pembelajaran kurikulum 13 itu baru awal-awal gitu. Jadi alhamdulillahnya dulu ada pelatihan kurikulum 13. Nah, itu yang saya terapkan. Adanya konflik ya, kadang itu anak mulai bertengkar, tidak mematuhi aturan. Nah, itu agak stres pada saat itu, apalagi membina anak-anak juga. Nah, tapi pada saat itu teman-teman dan rekan kerja itu sangat mendukung saya sehingga alhamdulillah terjalin dengan baik. Nah, kemudian dari rasa putus asa ya, putus asa kembali. Awalnya sudah bangkit nih, putus asa kembali. Kelas yang membahagiakan dan lingkungan sekolah yang kondusif yang sudah terjalin itu, nah pada saat pandemi hancur karena pembelajaran harus secara daring. Sekolah saya pada saat itu bukan kawasan kota, jadi agak sulit. Tapi orang tua, wali murid pada saat itu mau diajak kerjasama. Nah, rasa putus asanya timbul itu karena pemerintah itu menyuruh kita wajib melaksanakan pembelajaran daring.
full, tidak boleh ada tatap muka. Dalam menghadapi masalah tersebut, saya mulai beradaptasi dengan lingkungan yang baru, ya. Jadi saya belajar cara mengedit video, cara menggunakan Google Meet, kemudian mengikuti beberapa BIMTEK. Nah, beradaptasi dengan lingkungan yang baru juga karena saya alhamdulillah diterima menjadi CPNS dan mendapatkan kesempatan untuk mengajar di sekolah baru. Nah, kesulitan dalam menghadapi kebutuhan individu, menghadapi kesulitan pembelajaran daring. Kemudian saya juga kesulitan dalam mengatur waktu antara pengajaran dan administrasi pada saat itu. Nah, di atas kebahagiaan ada juga ketakutan. Saya bersyukur pada saat itu karena lolos tes CPNS dan alhamdulillahnya lagi saya juga PPG dalam jabatan. Tantangan berpindah sekolah itu kan saya dapat tugas menjadi operator sekolah juga. Lingkungan baru, teman kerja baru, siswa juga baru, apalagi saya ditugaskan di kelas rendah. Tapi alhamdulillah dukungan dari teman sejawat pada saat itu saya ada di SDN Sumberjo, Kecamatan Jaken. Saya didukung kepala sekolah dan guru di sana, walaupun sekolah tersebut baru untuk saya berbagi pengalaman, strategi pengajaran yang efektif dengan teman yang berbeda sekolah untuk menghadapi pandemi pada saat itu. Teman-teman saya juga memotivasi, membantu saya dalam menyelesaikan tugas PPG maupun Latsar. Kami juga berkolaborasi menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan guru di sekolah saya yang baru tersebut. Nah, di saat itulah saya menemukan passion nih. Saya semakin yakin peralihan dari yang gurunya awalnya terpaksa ini. Jadi saya makin bahagia ketika saya membahas pembelajaran bersama teman-teman guru. Saya melihat anak-anak ada perubahan yang signifikan. Nah, itu membuat saya bahagia dan ini memang guru adalah kerjaan yang baik untuk saya dan ini memang jati diri saya sebagai guru. Transformasi dari terpaksa itu tadi, awalnya saya itu membina perlombaan seperti pantomim, tari, bercerita, kitobah, pramuka, PPB, pencaksilat dan masih banyak lainnya. Saya juga belajar dari beberapa aplikasi, Quizizz, Camtasia, KineMaster, Filmora, MPI, Classroom, Google Form, Kahoot, dan masih banyak aplikasi yang saat ini baru-baru saya pelajari juga. Kemudian mengurus banyak siswa dengan keunikan dan kebutuhan yang berbeda. Melakukan kegiatan asah keterampilan bersama siswa itu sangat menyenangkan. Melaksanakan PPG dan jabatan saat Latsar saat pandemi dan menjadi calon guru penggerak angkatan 7 pada saat itu. Saya menemukan kebahagiaan. Ternyata saya mengalami kepuasan dalam melihat perkembangan siswa dari tidak bisa menjadi bisa. Saya juga membina hubungan yang positif dengan siswa, menciptakan atmosfer pembelajaran yang menyenangkan saat pandemi maupun luring. Merasa bangga, punya kebanggaan sendiri ketika siswa saya mencapai tujuan pembelajaran mereka, mereka berprestasi, melihat keberhasilan dan dari kerja keras membina lomba. Kemudian di luar kegiatan kelas, saya juga menumbuhkan rasa kebersamaan. Saya merasakan seperti menjadi ibu mereka dan saya ingin belajar untuk murid saya. Nah, koneksi dengan siswa saya bangun dengan cara menjadi ibu yang menyayangi mereka, perhatian dengan mereka.
menggunakan pendekatan personal dengan metode pengajaran yang asik menyenangkan sesuai karakter anak-anak, merayakan keberhasilan mereka saat mereka juara ataupun mereka bisa menjawab pertanyaan kecil, pernyataan-pernyataan yang sulit atau mudah hanya dengan bercerita. Saya juga memberikan apresiasi, mendorong saya berbagi pengalaman dan pandangan mereka saat kegiatan pembelajaran. Peran saya sebagai guru kelas. Sebagai guru kelas, peran saya sangat penting menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan, mengolah pembelajaran yang tepat, memengaruhi perkembangan siswa dengan signifikan. Pengelolaan kelas yang efektif seperti penataan ruang kelas, menetapkan aturan, teknik manajemen waktu, menggunakan alat bantu, respon positif terhadap perilaku siswa dengan segitiga restitusi kami terapkan. Alhamdulillah, pengelolaan kelas bisa menjadi efektif. Saya juga menggunakan pendekatan pembelajaran yang bervariasi, menggunakan diferensiasi, gaya belajar yang terakomodasi, pembelajaran kolaboratif yang melibatkan keterampilan keaktifan siswa, mengimplementasikan berbagai proyek agar anak memiliki pengalaman, kemudian menggunakan teknologi pembelajaran agar memfasilitasi akses informasi dan evaluasi formatif, sehingga saya tahu kemajuan siswa saya secara berkala, real time. Saya juga membangun interaksi positif dengan siswa dengan mengembangkan hubungan emosi. Saya tahu bagaimana perasaannya setiap hari. Saya memberi motivasi, memberi pujian, umpan balik agar giat belajar, menjalin komunikasi agar mereka memiliki rasa percaya diri, menghadirkan kelas yang membantu memperkuat ikatan saya dengan siswa, memahami kebutuhan siswa, agar keberhasilan pendidikan tercapai. Momen berharga seiring berjalannya waktu sebagai guru, banyak momen yang tercipta. Membuat semua tantangan itu tidak berarti. Pengalaman bersama siswa saya memberikan kebahagiaan tersendiri untuk saya. Apalagi melihat mereka berprestasi dan bekerja keras bersama. Pengalaman yang tak terlupakan, setiap hari itu pasti ada cerita unik yang membawa tawa dan pembelajaran yang berharga. Momen ini melihat anak-anak itu berjuang, mengikuti kegiatan ekstra, membimbing saat mereka lomba, itu membuat saya dan siswa saya itu hubungannya semakin kuat, semakin akrab kita. Program kelas juga menciptakan kenangan yang berharga, seperti perayaan, field trip, momen-momen yang penuh kasih sayang itu menambah kebanggaan saya sebagai guru. Pertumbuhan siswa itu sangat terlihat dari waktu ke waktu. Perubahan perilaku siswa yang positif dan mereka penuh semangat. Siswa yang sebelumnya tertinggal kini dapat bersaing di kelas, menghadapi tantangan belajar, meningkatkan rasa kepercayaan diri, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan akademi dan sosial. Pencapaian bersama di berbagai pembelajaran dan kegiatan. Alhamdulillah, saya sangat bangga pada mereka dan saya sangat bahagia menjadi guru mereka. Bangga menjadi guru. Menjadi guru bukan sekedar profesi, melainkan panggilan. Dampak positif yang bisa diberikan kepada siswa dan masyarakat sangat bernilai. Dampak yang saya berikan semoga bisa menginspirasi generasi muda untuk mencapai cita-cita mereka, membangun rasa percaya diri melalui pengakuan dan dukungan, mengajarkan nilai kehidupan yang penting yaitu kerja keras dan disiplin, membantu siswa saya menemukan potensi mereka dan mengasah keterampilannya, mendukung mereka menjadi orang yang mampu berkontribusi positif kepada masyarakat.
Sumber inspirasi saya adalah bertemu dengan orang baru, belajar hal baru yang mampu menginspirasi saya. Sehingga saya semakin bersemangat. Dengan ikut Wardah Inspiring Teacher ini, menjadikan saya semakin bersemangat. Jadi teladan bagi siswa, membangun hubungan yang menghargai siswa, menciptakan lingkungan yang lebih positif, berperan menjadi mentor dalam perkembangan pribadi siswa, mendorong mengubah hidup siswa dan menjadi panutan untuk menghadapi tantangan hidup. Harapan saya untuk masa depan, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan metode pengajaran yang lebih inovatif dan efektif, mendorong siswa untuk belajar sepanjang hayat, menjadi bagian dari perubahan positif sistem pendidikan, membangun komunitas pendidikan yang mendukung satu sama lain, dan menjadi guru yang selalu dirindukan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.